Bismillah, kita on the track. Secara nawa itu, kita bukan nawa itu nipu, kita nawa itu bersama-sama insya Allah. Oh ada kendala ya, namanya juga kita prematur, apa aja masih awal-awal, tentu perlu penyempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kali ini kita ngebahas tentang tabung tanah ya. Ya karena sedikit terlupakan, kita ngebahas tentang Yusuf Mansur di hubungannya dengan Jody, terus kita ngebahas tentang batubara, kita melupakan case ini ya. Case ini ada faktanya dan ada buktinya lengkap, dan saya juga sudah pernah datang ke Kementerian Koperasi untuk menjelaskan bahwasanya ya ini ada gitu ya kasusnya. Cuma Kementerian Koperasi itu kayaknya nggak punya wewenang gitu untuk bertindak lebih gitu ya. Jadi ya kita sudah minta bantuan kepada mereka, tapi mereka kayaknya kurang power gitu ya. Tapi ya udahlah, kita bahas lagi karena nanti juga akan ya mungkin mereka akan menuntut ya, dan jumlahnya juga menurut saya cukup banyak sih. Cuma ya mungkin karena nilainya nggak besar, masyarakat ini kadang bingung gitu mau minta bantuan ke siapa. Tapi ya kita sudah sediakan wadah itu, dan kali ini saya mau membahas agar kasus ini tidak dilupakan walaupun prosesnya masih terus berjalan ya teman-teman. Nah ini ada video di Hong Kong ya, ini video lama sekali, dan ini masih awal-awal dimana Yusuf Mansur itu masih masih mencoba merekrut gitu intinya ya teman-teman. Dan nanti ada video yang berhubungan dengan ini juga, dan ada beberapa fakta gitu ya teman-teman. Ada beberapa fakta di mana kita mungkin bisa memaklumi kalau misalkan orang-orang yang daftar itu nantinya marah gitu ya teman-teman. Kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Kakak dan adiknya early memimpin dari Hong Kong bilang, kalau kita pernah membangun rumah, kalau kita pernah membeli rumah, maka tanda kita mampu. Ya Bismillah, kita mulai aja lagi hari ini untuk rumah kita yang baru. Berubah. 2-3 tahun kemudian berdiri rumah yang baru, dengan surat atas nama ayah dan ibunya, dengan surat atas nama dia. 2-3 tahun kemudian pulang ke tanah air, dikabarkan tanah dulu yang dibeli 500 meter, tanah yang dibeli di 1000 meter, tanah yang di 2000 meter, semua harganya sudah 6-7 kali lipat, seperti nabung tanah. Lihat Instagram saya kemarin, udah mulai kita akan jualan perumahan. Salah satu tempatnya adalah di lokasi nabung tanah. Saya bilang saya tidak bisa menjanjikan apapun, kecuali saya bilang Bismillah, kita on the track. Secara nawa itu, kita bukan nawa itu nipu, kita nawa itu bersama-sama insya Allah. Oh ada kendala ya, namanya juga kita prematur, apa aja masih awal-awal, tentu perlu penyempurnaan. Insya Allah ya Bang Nuris, kabarkan ke teman-teman, tabung tanah yang dibeli sudah mulai akan dibangun. Saya sudah mulai Instagramin kemarin waktu di Amerika untuk dijual perumahan. Tentu saja harganya akan beda, dan teman-teman yang ikut nabung tanah zaman dulu mudah-mudahan akan mencicipi hasilnya, amin. Setidaknya nih, duit Anda tidak hilang jadi pulsa. Setidaknya duit Anda tidak hilang menjadi iPhone baru. Setidaknya duit Anda tidak hilang menjadi Samsung baru. Yang terus menerus kita kayak bulatnya iPhone, kayak bulat ke Samsung, keluar baru beli lagi. Padahal cuma buat kaca doang. Ada satu buat kaca gini. Coba kaca lagi. Alhamdulillah gitu. Duit kita selamat ya kan. Ada yang jadi tanah. Oh belum menghasilkan? Ya bos. Nah tadi saya bilang kasusnya sama, peristiwanya sama, tapi beda. Gara-gara kita pikirannya berbeda, perasaannya berbeda, perkataannya berbeda. Aku gak ditipu kok. Allah memilih aku yang membangunkan untuk dia. Enggak, kamu dibodohi. Nah,
Duit sudah duit siapa? Duit Allah. Kalau emang Allah pengen ngejatuhin diri, nggak apa-apa. Dan dunia itu nggak bohong. Dunia akan berpihak kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Nggak akan ada dunia berpihak kepada orang yang jelek. Nggak ada. Kecuali kita salah lihat. Kadang-kadang kita salah lihat gitu. Kok dia itu kaya ya? Padahal nggak sholat, salah lihat. Benar Mbak? Nggak percaya. Nggak percaya saya tuh mereka bahagia. Kan kita belum jadi teman, belum jadi keluarga. Kita ya, saya ngerasain kok. Dalam keadaan kita nggak ada kerjaan saja, kita nggak stres tuh. Kenapa? Karena kita masih bisa ngaji, masih bisa zikir. Saya banyak kok. Misalnya saya di Jepang tempo hari atau di Inggris, begitu kemudian delay, kelihatan tuh yang punya Tuhan atau enggak, yang beriman atau enggak, yang tahu mau ngapain atau enggak. Bisa stres itu. Apa lo delay bisa 1 hari, itu merasa. Iya Mbak, saya mengeluarkan enggak, kami mana aja saya. Orang ada yang datang kok boleh-boleh dia datang ke saya. Dia bilang, kok kami can be calm, man. Kan serius ini. Dia, bagaimana mungkin Anda tuh bisa tahu? Tapi Anda tidak protes. Saya waktu itu senang karena kesempatan buat saya mengintroduce my God, my Allah. Saya bilang, see, who stop us? Saya bilang, siapa yang sudah menghentikan kita? Allah. So I trust Him. If He said to me, don't fly, jangan terbang hari ini, jangan terbang tonight. So I trust Him, saya percaya. Karena saya tidak mau di Malaysia kan, tidak mau di MH 730 kan. Masa terbang, tapi hilang dulu. Saya percaya aja, karena who is the operator of the sky? Siapa sih yang menjadi operator langit? Pesawat, kru pesawat, bandara? Enggak, Allah gitu saya bilang. Boleh sambil saya kasih tahu, I am Ustaz. You can search me on YouTube, on Google. Karena dia melihat Aisyah ngaji, Hafiz ngaji, Ul ngaji. Percaya sama saya, mereka tidak punya iman, tidak tahu nanti hari akhir. Stres mau hidupnya. Biar gimana mereka kayaknya itu. Kita aja yang setengah-setengah gini udah stres juga. Nah kita setengah-setengah sholat kan. Itu stresnya. Bahasanya bagaimana wangi tidak sholat. Enggak, kita belum ngobrol berdua. Kalau udah ngobrol berdua pengen mereka jadi kita. Ngaji. Nah saya bilang tadi dunia nggak bohong. Buat 3 tahun kemudian rumah berdiri, kan bahagia. Sementara catatan kekecewaan kemarin ya sudah dilupakan. 2-3 tahun kemudian dia pulang. Begitu pulang tanah naik 3 kali lipat, 4 kali lipat. Lagi santai-santai nih, udah 6 hari kepulangan, 17 hari kepulangan, 3 bulan kepulangan. Datang saudara kita yang tadi itu, yang 6 tahun yang lalu mengambil rumah kita. Saatnya kata Allah, kamu kembalikan rumah itu, dicari jalannya oleh Allah. Apa dia bilang? Assalamualaikum. Salam. Maaf ya, nonton yang lalu, yang mana ya? Lupa dong. Jadi itu saya punya suami ngambil harta kamu. Oh ya apa-apa, saya sudah gitu, saya sudah melupakan. Ya gimana ya, saya sih tahu memang itu salah, tapi saya cuma istri. Ya gitu lah. Sekarang anak saya di penjara. Oh kenapa? Narkoba. Oh dan mati mampu. Jangan sempurnain. Kebaikan itu disempurnakan. Nah ini Allah lagi bekerja dalam berita Allah. Oh kenapa? Ya nggak ngerti lah, pokoknya begitu aja. Oh apa yang bisa saya lakukan? Saya mau mengembalikan rumah ini. Oh Masya Allah.
Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, video itu menjelaskan bahwasanya Yusuf Mansur itu sudah melakukan program tabung tanah ya, tapi kalau sebelumnya itu kan ada program patungan usaha yang dimana dia memamerkan apa ya, sebuah Twitter gitu ya. Nah nanti akan kita bahas, ini ada hubungannya sebenarnya dengan video sebelumnya. Nah kalau kita ngomongin tabung tanah, di sana kan Yusuf Mansur menceritakan bahwasanya dia akan membangun sebuah properti ya teman-teman, dan itu nanti mungkin ada hubungannya dengan sebuah perusahaan yang berkaitan dengan properti dengan Daku. Kita nggak pernah tahu, tapi saya mencoba menelusuri apa ya, data-data yang terkait dengan itu. Dari mana sih asal usul uangnya yang harus kita cari gitu ya. Terus kemudian siapa saja yang terlibat dalam sana. Cuma yang jelas di video itu menjelaskan bahwasanya Yusuf Mansur itu sedang menawarkan, dan dia bilang bahwasanya itu tidak ada niat baik, tidak ada niat buruk gitu. Intinya itu adalah niat baik gitu. Dan kalau misalkan ada orang yang dulunya jahat menipu teman-teman para, dalam tanda kutip ya, ini para tenaga kerja Indonesia, saya agak susah ya menjelaskan karena kadang stigmanya agak berbeda. Cuma buat saya mereka itu pahlawan sebenarnya gitu ya. Nah kalau ada yang pernah datang ke sana mereka merasa tertipu atas investasi yang ditawarkan, dan Yusuf Mansur di sana menjelaskan bahwasanya dia niatnya baik gitu, niatnya adalah sebuah kebersamaan. Nah, cuma yang tidak disadari orang-orang di sini, orang-orang mesinnya TK ini, latar belakang Yusuf Mansur mereka nggak menyadarinya gitu ya. Oleh karena itu, ya backgroundnya aja yang pada saat itu mungkin Yusuf Mansur sedang terkenal, sedang naik daun gitu, masuk televisi di mana-mana. Terus orang-orang pada percaya gitu. Kalau misalkan, karena inilah kelemahan orang Indonesia itu, kalau yang menawarkan dalam tanda kutip ya, itu agamawan atau ustadz atau kiai atau apa, seolah-olah itu mereka itu kayak bebas dari dosa masa lalu. Terus kemudian orang-orang ini orang-orang suci, sehingga mereka nggak mau melihat latar belakang orangnya dan track recordnya teman-teman. Nah itulah sebabnya menurut saya ya, Yusuf Mansur tahu celah orang-orang Indonesia ini ya husnudon gitu ya. Jadi apa ya, kita ya berpikir positif aja gitu. Nah itulah kelemahan orang-orang Indonesia. Dan maaf ya, orang Indonesia itu sangat minim literasi tentang investasi. Itulah kenapa orang Indonesia itu mungkin ya orang yang paling banyak ya di Asia Tenggara ya, di Asia, terutama di Asia Tenggara ini adalah paling banyak tertipu investasi ya, termasuk ya kalau kita lihat ya, orang Indonesia itu paling banyak pelaku judul. Dan itu menjadi fakta, latar belakang kenapa orang-orang yang dalam tanda kutip ya punya pengaruh itu mencari investasi kepada masyarakat banyak. Nah, saya nanti akan menelusuri bagaimana apa kaitannya perusahaan yang dibuat sama Yusuf Mansur itu yang berkaitan dengan properti dengan tabung tanah ini. Karena Yusuf Mansur jelas ya, dia bilang di sana dia itu sedang membangun sebuah properti yang berkaitan dengan modal yang dikumpulkan oleh masyarakat. Dan kita nggak tahu sampai saat ini uangnya lari kemana gitu ya teman-teman. Kalau dia bicara sedang ngebangun properti pada tahun itu ya teman-teman. Jadi kita akan menelusuri pembangunan di tahun-tahun itu ya. Mungkin di tahun di bawah 2015 atau di bawah 2016 ya teman-teman. Sehingga kita bisa menelusuri. Nah tapi menariknya di tahun itu pula Yusuf Mansur itu sedang gencar-gencarnya membuka semacam restoran gitu ya. Di sana ada ayam penyet juga, terus di sana juga bekerja sama mungkin dengan Mas Mono. Tapi yang jelas yang kita tahu pasti Yusuf Mansur itu juga sedang gencar-gencarnya membuka warung steak dan ya warung grup ya. Ada di sana Bebek Slamet yang nggak selamat itu, karena itu bukan Pak Slamet ya. Intinya ada upaya untuk mengembangkan usaha di luar properti yang dijanjikan, tapi saya nggak tahu modalnya dari mana. Kenapa? Karena saya katakan seperti itu, amat sangat aneh kalau misalkan Yusuf Mansur tiba-tiba punya modal bisa membuka sebuah restoran yang cukup banyak gitu ya, sementara dia cuma seorang dalam tanda kutip ya public figure yang mencari uang di undang-undangan pengajian kayak gitu kan, nilainya nggak besar ya teman-teman. Terkecuali ada kontrak-kontrak yang memang bisa sekali kontrak misalkan 10 miliar, 20 miliar itu logis. Tapi kalau misalkan cuma sekali kontrak dia dapat 2 miliar terus nggak ada kontrak lagi kan agak aneh. Apalagi uang yang itu udah disedekahkan katanya. Nah gitu ya teman-teman.
Jadi ini akan berkaitan dengan video selanjutnya, dan saya kenapa cerita ini, ada kemungkinan uang teman-teman ini lari ke properti yang kemudian menjadi milik isu mansur, yang teman-teman yang ini nggak dilepas. Saya harus mencatat teman-teman ini ya, bahwasanya orang-orang yang memiliki perjanjian atau apa ya, kayak semacam dilegalisasi sama mereka dengan koperasi mereka, itu sama sekali tidak punya wewenang atau tidak punya hak untuk mendapatkan nilai yang ditawarkan gitu ya. Itu faktanya. Kenapa saya katakan tidak ada sama sekali? Karena ketika minta, malah mereka ada yang dalam tanda kutip dimarahi gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Mungkin kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Sampai sini jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.